Di kantor, suasana berjalan seperti biasa, seolah ada Kelvin yang mengawasi mereka. Tak ada yang namanya bermalas-malasan. Daripada nanti kalau ketahuan kena damprat bos galak mereka. Vino meletakkan ponselnya di meja. Bukan karena perintah atasannya yang membuatnya tertegun, tapi dia seperti mendengar suara yang familiar, meski tidak jelas. Pikirannya mendadak kacau. Muka lo kenapa, Vin? Gak apa-apa, Van. Dia melirik meja Liora yang masih kosong. Positive thinking. Mungkin aja Liora terlambat lagi. Tiffany yang mengetahui arah pandang Vino ikut menoleh. Baru sadar. Pak Kelvin belum datang ya? Liora juga, sambar Azura. Kalau Liora mah jangan diomong. Paling juga telat lagi dia. Iya juga sih. Yang jadi pertanyaan tuh, tumbenan Pak Kelvin belum datang. Beliau sakit, jawab Vino sembari membawa beberapa berkas untuk difotokopi. Yang benar. Jadi yang nelpon tadi Pak Kelvin. Vino tidak menjawab. Dia sibuk dengan memasukkan berkas, memencet beberapa tombol dan mesin mendesain mulai memfotokopi berkasnya. Vino mengetuk-ngetuk jarinya di mesin fotokopi. Namun pikirannya melayang. Padahal udah dandan cantik-cantik demi Pak Ayang. Malah beliaunya nggak datang. Keluh Tiffany. Nah, palingan si Liora udah dapat kabar, makanya dia sengaja berangkat telat. Mungkin juga sih. Tiffany menyenderkan tubuhnya di kursi. Separuh semangatnya mendadak menguap. Vin, lo dulu anak SMA 2 bukan sih? Tanya Azura sembari menatap Vino. Iya, emang kenapa? Vino memeriksa kembali dokumen yang difotokopinya. Wih, kebetulan lo kenal sama Andre dong. Binar mata Azura terlihat jelas. Vino mengangguk. Kenapa? Lo ada urusan sama dia? Kok urusan sih? Kayak apa aja? Vino tersenyum malas. Ia kembali ke mejanya melirik jam tangannya dengan sorot khawatir. Andre orangnya gimana, Vin? Azura menopang tangannya ke dagu. Antusias. Biasa aja. Yang jelas loh. Anaknya aktif ya? Anak basket juga kan? Vino kembali mengangguk. Emang bener dugaan gue. Andre emang cowok pujaan. Vino kembali tersenyum malas. Bukan apa-apa. Dia hanya muak saja. Pria bajingan seperti Andre dianggap pujaan. Mungkin otak Azura sedikit melenceng. Lo lagi suka sama cowok? Itu Ra. Tiffany terkejut, tapi dia juga lega. Berarti saingannya berkurang dong. Azura tersenyum simpul. Rona merah muncul di pipinya. Gue jadi malu. Kekehnya sembari menangkupkan kedua tangannya ke pipi. Dia nembak gue tadi malam, Van. Terus, lo terima? Azura mengangguk. Wah, selamat, Beb. Akhirnya sold out juga lo. Sialan, lo kira selama ini gue gak laku apa? Tiffany tertawa, sementara Vino menatap Azura kasihan. Ya, semoga aja Andre sekarang udah berubah. Hampir 6 tahun lebih dia tidak bertemu berandalan itu. Berandal? Desisnya tersenyum licik. Siapa, Vin? Lo ngomong apa tadi? Tiffany dan Azura sontak menoleh. Nggak apa-apa. Semoga aja dia bukan Andre yang gue kenal 6 tahun yang lalu. Selamat ya, Rah. Vino lalu beranjak keluar ruangan, menimbulkan tanya bagi Tiffany dan Azura. Keduanya saling berpandangan dan berakhir mengedikkan bahu. Rupanya Vino pergi ke kamar mandi. Ia hidupkan kran air, menatap wajahnya yang memerah menahan emosi di cermin kamar mandi. Perlahan bayangan akan malam itu kembali datang.
Badan Vino terjungkal, darah menetes dari sudut bibirnya. Lebam juga terasa di pipinya, apalagi perutnya. Tak tergambar lagi bagaimana sakitnya. Namun dia hanya bisa meringis. Perlawanannya sudah habis dari tadi. Andre dengan brutal menghajarnya karena kejadian tadi siang. Dia memergoki Andre berbuat mesum di gudang sekolah. Dan Vino bersikeras akan melaporkan Andre kepada kepala sekolah dan juga guru-guru. Hal itu memunculkan kemarahan Andre. Mereka berencana menyelesaikannya dengan bertemu di sini, malam ini. Lorong yang gelap membuat Andre dengan leluasa menghajarnya. Tangan Andre mencekram kerah kaos Vino. Tatapannya mengintimidasi. Lo mau sok jagoan, hah? Sekarang gimana rasanya pembalasan gue? Cukup mengesankan, bukan? Seringai di bibir Andre membuatnya lebih terlihat seperti monster dibandingkan dengan manusia. Vino hanya bisa terkulai lemas. Tenaganya menguap, kalah dalam perkelahian. Sekali lagi lo cari masalah sama gue, lo gak akan selamat, brengsek. Tangan Andre kembali terangkat. Vino memejamkan mata. Dia pasrah. Kalaupun dia mati, mungkin itu lebih baik. Namun sebelum tangan itu kembali menyentuh wajahnya, sebuah teriakan menghentikannya. Stop! Hentikan, Dre! Andre menghentikan gerakannya, memukuli Vino yang terkapar di tanah. Dalam gelap, cowok yang berhasil mengurungkan aksi brutal Andre itu berjalan menghampiri keduanya. Cowok itu melihat Andre dan korbannya secara bergantian. Ngapain lo kesini? Cowok itu tersenyum. Gue nyariin lo. Nggak taunya di sini. Dan dia kenapa? Biasalah, brengsek yang cari masalah. Andre menatap Vino meremehkan. Sedangkan cowok itu terkekeh. Pandangannya kembali beralih ke korban Andre, Vino. Menatapnya dengan sekilas. Udah puas mukulin dianya? Hei, ayolah men. Mana mungkin? Kau tahu sendirilah, tangan gue gak bisa berhenti sebelum yang gue hajar tuh pingsan. Tapi gara-gara lo datang, gagal deh rencana gue. Cowok itu tersenyum tipis. Ditatapnya iba pada cowok yang sudah terkulai itu. Namun di bawah temaram sinar berembulan, Vino melihatnya seperti sebuah ejekan. Cowok itu menepuk pelan bahu Andre. Ayo kita pergi, yang lain udah nungguin. Mana bisa, gue belum Udah, biarin. Cowok itu merangkul pundak Andre dan dengan sedikit paksaan membawanya pergi. Jangan bikin masalah. Bagaimanapun juga, gue gak bisa belain lo. Kalau kesalahan di elonya. Ucapan itu masih terdengar oleh Vino. Sedangkan Andre malah mendengus, menoleh ke arah Vino dan mengancam. Awas lo, urusan kita belum selesai. Vino mengepalkan tangannya dengan kuat. Beruntung kerannya menyala keras hingga suaranya bisa teredam. Kenapa setelah 7 tahun berlalu gue harus mendengar nama busuk lo itu lagi? Wajah Vino mengeras, emosi. Kehidupannya berubah tragis setelah itu. Dia pindah sekolah dan mengganti semua akses dirinya. Nomor telepon, sosial media, dan apapun itu. Vino resmi menghilang. Ia membuka lembaran barunya. Pelariannya membawa dirinya pada pertemuannya dengan Liora, gadis manis berwajah oval dan berlesung pipit itu. Namun hubungan mereka yang baru terajut harus berakhir karena peristiwa kelam itu. Peristiwa yang membawa Liora pada kehancuran. Dan kini dia kembali bertemu dengan Liora. Penyesalannya kembali muncul karena justru menjauh saat gadis itu butuh perhatian. Ia ingin menutupi sesalnya dengan selalu dekat Liora. Tapi sepertinya Kelvin, putra Pak Agra itu mengincar Liora juga. Dan Vino yakin Kelvin adalah cowok itu. Teman si brengsek Andre. Ya, meskipun wajahnya sedikit berbeda, namun dia yakin itu. Kelvin menggeliat pelan, matanya membuka menyipit khas bangun tidur. Ia lalu melirik jam dinding itu. Jam 10:15. Bibirnya mendecak pelan dan saat mendapati Liora tertidur di sofa kamarnya.
Aku suruh membangunkan malah tidur, dasar kebo. Kelvin lalu beranjak ke kamar mandi tanpa membangunkan Liora lebih dulu. 15 menit berlalu. Kelvin keluar dengan hanya memakai handuk mandinya, membiarkan badannya yang kekar terekspos. Tangan kanannya menggosok pelar rambutnya yang basah. Dia hampiri Liora yang bahkan bergeming sedikit pun. Bagaimana bisa wanita tidur dengan pulasnya di kamar seorang pria? Kau menggangguku saja. Dengan gerakan cepat, Kelvin menggotong tubuh Liora dan membawanya ke kamar mandi gadis itu. Seorang pelayan yang melihatnya hanya tersentak sebentar. Lalu dia kembali menunduk seolah-olah berpura-pura tidak melihatnya. Buka pintunya. Perintahnya pada pelayan tersebut. Pelayan itu menurut dan cepat-cepat membuka pintu. Kelvin memasuki kamar Liora tanpa merasa perlu menutup pintu, karena pelayan itu juga yang melakukannya. Bukan keranjang tujuan utama Kelvin, melainkan ke bathtub. Ia hidupkan keran terlebih dahulu, baru setelahnya menjatuhkan tubuh Liora ke bathtub, membuat gadis itu sontak memekik dan terbangun. Siapa sih yang dorong gue? Sialan. Aku. Kenapa? Masalah.